Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gato Futsal dan ini adalah Kalsi Bom Sala Anchor. Seperti biasa saya sudah mencoba langsung sepatu futsal ini. Seperti biasa juga akan ada 6 aspek penilaian: desain, detail, fitur, kenyamanan, dan daya saing. Masing-masing nilai maksimalnya adalah 1, dan aspek performa nilai maksimalnya adalah 5, sehingga nilai maksimal yang bisa didapat oleh sebuah sepatu adalah 10. Yang pertama, desain. Seperti yang kita ketahui, Kalsi Bom Sala Anchor ini rilis sebelum Kalsi Bom Sala Beyonder. Yang menarik adalah ketika kita bandingkan secara visual, Kalsi Bom Sala Anchor ini jadi nampak seperti versi nyantainya dari Kalsi Bom Sala Beyonder, versi kalemnya dari Kalsi Bom Sala Beyonder. Jadi kalau Beyonder itu kesannya lebih high tech atau lebih futuristis, kalau ini kesannya lebih klasik, lebih kalem gitu ya, lebih clean. Jadi untuk desain saya bisa beri nilai sempurna 1. Saya sih suka. Yang kedua, detail. Nah, ini masalah yang sama di Bom Sala Inflict terulang lagi di Bom Sala Beyonder. Saya sangat mengapresiasi kualitas detail finishing dari produknya Kalsi. Kulitnya, finishingnya oke, kemudian tekstur meshnya juga saya suka banget dari sejak Bom Sala Inflict. Apalagi kemudian di sini Kalsi memberikan detail-detail kecil seperti ini. Kemudian si logonya juga kalau nggak salah reflektif ya, kalau kena cahaya mantul gitu. Kemudian di meshnya ada logo, sebentar agak susah, ada logo Kalsi yang dari bahan rubber. Keren, secara detail finishing sangat diperhatikan dengan baik. Hanya saja tuh belakangnya juga ini si kotor ya, belakangnya suede-nya juga finishingnya keren. Dari sejak Bom Sala Inflict finishing suede-nya udah keren menurut saya. Hanya saja masalahnya ada di quality control. Jadi quality controlnya itu, aduh gimana ya. Ini coba kelihatan nggak sih? Ini pas unboxing pertama sih kelihatan banget. Jadi di sini ada bekas eh, pensil dari logo Kalsi. Ini agak kelihatan sedikit, mungkin udah terkikis karena udah saya pakai tes latihan. Jadi di sini ada cetakan logo Kalsi dengan menggunakan pensil. Mungkin awalnya di sini mau dipasang logo Kalsi gitu, atau ini asalnya cetakan untuk sisi luar tapi kemudian digunakan untuk sisi dalam. Tapi kenapa ini bisa lolos sampai ke tangan konsumen? Kemudian di sisi sebelah sini juga tuh ada bekas pensilnya, pensil yang biasa digunakan untuk produksi. Di kaki sebelah kanan pun sama. Ini agak semu-semu saru gitu ya, kurang begitu jelas karena sudah terkikis oleh bola. Tapi ini tuh kelihatan nggak sih? Nah, di sini lebih jelas kali ya. Tuh ada logo Kalsi ya dengan guratan pensil. Aduh, ini gimana quality control? Cuman memang kabar baiknya adalah saya beli ini tidak lama setelah Kalsi rilis. Jadi Kalsi rilis Bom Sala Anchor ini di medsos resminya, kemudian di salah satu retailer langganan saya. Mereka langsung posting dan saya langsung order malam itu juga kalau nggak salah. Jadi saya sih mungkin bisa memperkirakan bahwa ini adalah batch produksi pertama dan mungkin quality control yang rada-rada kurang ini mungkin kabar baiknya terjadi hanya di, ya mudah-mudahan sih, hanya terjadi di batch
produksi yang pertama gitu. Tapi ya tetap harus saya masukkan ke penilaian. Sayang sekali padahal saya sangat suka dengan detail produk dari bom Salah Anchor ini. Sejak dari bom Salah Inflict pun saya sudah suka. Jadi untuk detail saya bisa beri nilai 0,75. Yang ketiga, fitur. Ini sih menurut saya pribadi udah nggak ada pertanyaan lagi lah. Sudah nilainya mutlak sempurna 1 karena di level harga ini harga bandrolnya 389.800 dan saya dapat harga setelah diskon itu saya lupa di 340-an pokoknya. Di 340 ribuan. Di harga 340 ribuan bisa dapat sepatu futsal dengan midsole injected Vylon. Ada, ya ini yang paling penting, ada kulit asli di upper depan. Ini sudah paket yang sangat-sangat memikat. Jadi untuk fitur sudah mutlak menurut saya. Nilainya sempurna 1. Yang nomor 4, kenyamanan. Oke. Sepintas sih sepertinya menjanjikan ya, karena ada injected Vylon midsole di sini, kemudian di depan ada upper dari bahan kulit. Tapi yang jadi masalah adalah lastingnya ternyata tidak seramah bom Salah Inflict untuk jenis kaki lebar. Jadi ini rasanya menurut saya agak-agak lancip di depan. Tidak terlalu tapi tidak terlalu lancip, tidak terlalu ramping, tapi tidak selebar bom Salah Inflict. Karena saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan yang bom Salah Inflict dengan bentuk lebarnya. Jadi ini agak-agak gimana gitu ya. Saya menduga ini karena Kalsi tidak menggunakan lapisan toe shield di depan. Jadi yang kalau bom Salah Inflict kan dia ada toe shield. Seandainya bom Salah Anchor menggunakan toe shield, mungkin dia akan jadi lebih ramah untuk kaki lebar. Jadi lebih ada ruang di depan. Tapi karena kurang begitu cocok untuk kaki lebar, maka untuk kenyamanan sayang sekali nilainya menurut saya hanya 0,75. Fair enough karena midsole-nya cukup empuk dan ketika pertama digunakan pun oke sih, nyaman. Cuman sekali lagi 0,75 itu nilai karena tidak terlalu ramah untuk kaki lebar. Ada sedikit info mengenai outsole dari bom Salah Anchor dan bom Salah Inflict serta jenis-jenis outsole-nya Kalsi yang seperti ini. Ada keluhan yang saya baca bahwa, bukan saya yang mengalami, ada keluhan yang saya baca bahwa midsole-nya ini, midsole Vylon-nya ini kurang begitu empuk katanya. Malah katanya ada yang berkomentar bahwa kayak nggak pakai midsole aja gitu. Ini tidak saya rasakan. Saya pribadi tidak merasakan karena menurut saya sih empuk-empuk aja gitu ya. Nggak yang empuk gimana banget, cuman cukup lah gitu untuk level harga ini. Jadi untuk midsole saya cukup puas dengan kadar keempukannya, tapi tetap harus saya informasikan bahwa ada isu dari beberapa teman-teman yang menilai ini kurang empuk. Mungkin teman-teman bisa jadikan catatan, tapi untuk saya pribadi ini kadar keempukannya sih oke-oke aja. Sudah cukup bagus menurut saya. Dan satu lagi adalah isu tentang durabilitas dari lemnya. Ada beberapa yang berkomentar bahwa kualitas lem dari Kalsi katanya perlu ditingkatkan. Saya tidak bisa membuktikan karena untuk membuktikannya harus menggunakan sepatu futsal ini dalam jangka waktu yang panjang. Dan saya tidak bisa melakukan itu karena ada banyak yang harus saya tes gitu ya. Yang kelima, daya saing. Mau saya satukan dengan aspek yang keenam yaitu performa. Ketika Kalsi pertama kali merilis bom Salah Anchor, yang saya pikirkan adalah luar biasa. Abis sudah ini brand lokal. Yang saya maksud brand lokal itu brand di luar
brand Indonesia di luar Specs, Ortus 8, dan Kasi. Kenapa? Karena ada brand nasional yang mengeluarkan sepatu futsal dengan midsole Vylon dan upper dari bahan kulit asli meskipun depannya doang. Tapi ternyata saya langsung masuk ke aspek performa. Tapi ternyata tidak seluar biasa itu. Sayang sekali. Jadi kulitnya ini sangat-sangat potensial. Nih, saya mau kasih lihat kulitnya. Ini dari tag di sini ya, tag dari Bomsala Anchor. Ini soft, pliable, ini empuk, kenyal. Wah, ini bakal enak deh. Saya yakin dengan treatment yang tepat. Sayangnya yang membuat ini menjadi kurang gimana gitu ya. Mungkin dari potongannya dari sini ke sini ditambah lagi. Jadi tarikan dari sini entah kenapa saya agak kurang, mungkin membuat si kulit ini jadi kurang berperan gitu ya, si elastisitasnya. Ditambah lagi yang agak parah menurut saya, yang membuat si bahan kulit ini jadi rada-rada kurang berimpact adalah si bahan sintetiknya, sintetik polyurethane-nya ini cenderung stiff gitu, cenderung rigid, cenderung kaku. Jadi akhirnya jadi membawa karakter dari si bahan kulit ini sangat disayangkan sekali. Karena ini bahan kulitnya enak banget, soft sih. Ini empuk loh, kenyal, asik lah ini. Tapi sayangnya ininya cenderung rigid gitu. Jadi untuk aspek performa, aduh, saya sih terus terang saya juga rada-rada gimana gitu ya. Saya cuma bisa kasih nilai 3 dari aspek performa. Kenapa? Karena kontrol depan itu enak. Ini buat kontrol bola depan, kontrol bola atas enak, kontrol bola bawah juga saya udah bilang di Bomsala Inflict karena memang outsole-nya sama. Kontrol bola bawahnya juga enak, asik, empuk pula, cukup buat saya empuknya. Kemudian ini agak sedikit tinggi bentuk heelsnya, tapi nggak ada ngaruh sih menurut saya, nggak ada ngaruh ke performa. Yang sangat berpengaruh ini, aduh, ini kenapa Kasi nggak ngasih bahan sintetik yang lebih, ya rada lebih soft dikit lah gitu. Atau mungkin agak bisa dibuat lebih mending ketika si bahan sintetiknya ini mendapatkan jahitan gitu, seperti yang di depan. Mungkin karena ditekuk oleh jahitan, jika ada jahitan jadi rada lebih mending. Tapi karena plain di sini polos, jadi sangat terasa sekali rigidnya. Jadi untuk aspek daya saing saya bisa kasih nilai 0,5. Kenapa? Karena ini pesaingnya yang sepadan saya ambil dari Specs itu Metasala Majesty lah. Kalau untuk dari Ortus 8 mungkin Jogosala Stormbreaker. Nah, dibandingkan kedua brand tersebut, secara fitur ini lebih menarik. Tapi jika teman-teman ingin memilih sesuatu yang lebih lebih terjamin rasanya, tapi rasanya sudah teman-teman tahu semua gitu. Jadi nggak mau sesuatu yang lebih beresiko gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang baru. Teman-teman bisa pilih Metasala Majesty misalkan, atau Jogosala Stormbreaker. Tapi saya pribadi dibandingkan kedua brand tadi, saya lebih prefer yang ini karena fiturnya lebih menarik. Hanya saja, jadi ini dibanding Jogosala Stormbreaker dan Metasala Majesty, saya pribadi lebih prefer ini. Hanya saja,
ketika dibandingkan dengan dengan adiknya atau kakaknya si Bom Salah Inflict, saya lebih milih ini kemana-mana asli. Ini beda harganya lumayan. Ini harga retailnya, harga setelah diskonnya 275.000. Ini harga setelah diskonnya 340-an, 350 lah. Beda 75.000 di segmen harga ini tuh lumayan banget loh. Saya dibandingkan Bom Salah Anchor lebih prefer Bom Salah Inflict karena performanya menurut saya lebih baik, terutama karena dia menurut saya lebih ramah terhadap kaki lebar. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman memang ingin coba sepatu futsal yang menggunakan upper kulit, boleh aja silahkan coba yang ini. Tapi saya harus wanti-wanti, mungkin sebisa mungkin belinya di toko offline mungkin, atau cari seller online yang bisa memberikan jaminan garansi retur. Jadi apapun alasannya, kalau bisa retur itu lebih baik retur size ya. Jadi kalau ketika size-nya lebih pas, ini saya sih sangat berharap ini bisa memberikan performa yang lebih baik karena potensinya ini keren loh. Ini si bahan kulitnya, sayang sekali saya tidak suka dengan kualitas dari bahan sintetik PU di tengah ini. Tapi sekali lagi, di segmen harga 350.000 lah, di segmen harga 350.000 ini sangat menarik. Di harga retail ya, di harga setelah diskon ini sangat menarik. Tapi kalau dibandingkan dengan saudaranya sendiri, saya lebih pilih saudaranya, si Kalsi Bom Salah Inflict. Demikian review Kalsi Bom Salah Anchor versi Gato Futsal. Ini adalah penilaian pribadi saya, berdasarkan selera saya, berdasarkan skill yang saya punya juga. Jadi mungkin akan ada perbedaan selera di antara kita karena skill kita juga berbeda. Skill teman-teman mungkin lebih baik, jadi lebih bisa merasakan apa kualitas dari Kalsi yang sudah tergali oleh saya maupun yang belum tergali oleh saya. Jadi kalau suka, saya sih rekomendasi, kalau suka ya ambil aja karena ini sepatu futsal yang keren banget dengan memperhatikan tadi aspek yang saya ceritakan di bagian kenyamanan dan performa terutama. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang ingin membeli Kalsi Bom Salah Anchor ini atau sepatu futsal apapun yang teman-teman sedang cita-citakan, Allah mudahkan rezekinya sehingga cukup untuk membeli sepatu futsal yang diinginkan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.